Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Kegiatan wirausaha dapat menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produk disebut juga tahapan research and development. Tahapan kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahapan ketiga adalah evaluasi seluruh kegiatan wirausaha. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Proses evaluasi menggunakan metode analisis SWOT, yaitu dengan menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah dibuat. Proses produksi, pemasaran dan distribusi, serta pasar sasaran. Pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Berdasarkan keluasannya, pasar dibagi menjadi 3, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global. Pasar internasional. Pasar global, pasar di luar pasar lokal dengan selera global. Potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan, pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran trades. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Pengembangan kerajinan dilakukan untuk membuat produk kerajinan yang ada sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, membuat kerajinan cenderamata yang lebih ringan, lebih kecil dan mudah dibawa sehingga sesuai dengan wisatawan. Pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aluran yang berlalu di negara tujuan terkait standar, bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Wirausaha yang akan menjangkau pasar global harus mempelajari standar dan aturan internasional agar dapat mengatur strategi pemasaran dengan tepat. Pengembangan produk untuk pasar global juga harus mempertimbangkan selera estetis dan pasar sasaran. Faktor estetis dapat dilihat dari 2 hal. Pertama adalah tren desain dunia yang disepakati secara global dan berganti setiap tahunnya. Kedua adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara pada umumnya memiliki selera khas untuk warna, motif dan bentuk suatu produk. Selera estetis dapat dipelajari dengan mengumpulkan gambar produk, iklan foto, serta perilaku orang-orangnya. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Perancangan kerajinan untuk pasar global. Proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembukaan gambar sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu, sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Proses brainstorming. Setiap anggota harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide tidak masuk akal sekalipun, lalu tuangkan dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming adalah jangan ada
perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat. Diskusi dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Produk dapat dibuat dari potensi daerah yang ada. Produk apa yang diminta secara global. Ketiga, produk apa yang cocok dijadikan oleh-oleh. Keempat, produk apa yang unik akan menarik pembeli online. Rasionalisasi adalah proses evaluasi ide-ide muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Perhatikan sketsa yang telah dibuat, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan pasar global. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan dalam sketsa selanjutnya. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Produk kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi dalam format 3 dimensi yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang digunakan untuk pembuatan studi model adalah gunting, lem, dan lain-lainnya. Penentuan desain akhir. Hasil dari studi model apa dipilih 3-5 desain alternatif. Penempatan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Tahapan produksi. Yang pertama ada pengolahan bahan, yang kedua pembentukan, yang ketiga perakitan, yang keempat finishing. Tahapan pembahanan atau pengolahan bahan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produksi yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisasi. Contohnya pada penggunaan material bambu. Material bambu harus dipastikan betul-betul kering dan terbebas dari kumbang bambu agar produksi kerajinan yang dibuat dapat tahan lama. Tahapan pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dilakukan kelompok menjadi material solid dan tidak solid. Material solid seperti logam kaca, plastik, atau kayu yang dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material tidak solid berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang digunakan. Tahap perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan ketika produk terdiri dari beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, dan lain-lainnya. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan, dapat juga pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk menjadi lebih menarik. Metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan 2 metode. Metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional salah satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Kedua, metode modern salah satu hanya melakukan tahapan produksi atau metode ban berjalan. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat jika digunakan dalam produksi dalam jumlah lebih banyak karena sulit untuk mencapai bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail bentuk produk yang dihasilkan akan berbeda pula.
Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produk. Kelancaran produk juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, upaya kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan alat proses produk yang digunakan. Proses pembahasan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang akan melukai bagian tubuh pekerjanya, maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung dan masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan konsentrasi. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Kemasan produksi kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dan benturan dari cuaca serta memberikan kemudahan membawa. Kedua, kemasan juga untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Ketiga, fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks grafis yang tepat. Kemasan yang ingin memperhatikan keindahan produk di dalamnya dapat memanfaatkan material yang transparan. Kemasan produk kerajinan berfungsi melindungi produk dari debu dan kotoran serta memberikan kemudahan distribusi. Kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk. Harga jual produk. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi, biaya lainnya di luar produksi, seperti daya distribusi dan promosi. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Secara umum, biaya overhead dibedakan di atas, yaitu dengan yang jumlah tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Biaya yang termasuk dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar, biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja produksi, overhead tetap dan variabel. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup, pricing, dan break-even analysis. Metode penempatan harga jual produk. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga. Kesuksesan suatu produk dan di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan cara promosi. Promosi dapat dilakukan dengan memasang iklan di tempat-tempat wisata. Tujuan promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli produk. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Penjualan kepada wisatawan dapat dilakukan dengan cara langsung produsen ke wisatawan ataupun dengan sistem konsinyasi dengan menitipkan produk ke toko souvenir. Penjualan kepada pasar yang lebih luas dapat menjangkau melainkan juga konsumen di luar bahkan ke luar negeri.